figure out where we are on the map and there's no sign. It's weird. We should have hit the highway an hour ago at least. The first idiot who moves, I will blow his head off! Kiss your balls goodbye. Halo teman-teman, selamat datang di Poster Film. Gimana kabarnya? Sehat semua kan? Kali ini kita akan mengalur sebuah film yang dirilis pada tahun 2018 yang berjudul The Girl with Balls. Menceritakan tentang sekelompok tim voli wanita bernama Falcon yang baru saja memenangkan pertandingan. Nah, di tengah-tengah euforia kemenangan itulah, mereka tidak menyadari jika sebenarnya perjalanan mereka telah masuk ke dalam perangkap psikopat kanibil yang telah mengincar mereka. Apakah mereka mampu bertahan di tengah kejamnya para psikopat ini? Tanpa perlu basa-basi, langsung aja kita masuk ke filmnya. Let's go! Film dimulai dengan tim voli wanita bernama Falcon yang sedang bertanding melawan tim hijau. Tim ini beranggotakan Danny, Emma, Lisa, Tatiana, Jenny, Morgan, Hazuki si kapten, dan si pelatih yang kita sebut saja si Bobby. Dan dengan kekompakan tim akhirnya mereka pun berhasil memenangkan pertandingan. Let's win this cup! Go, Falcons! For them bitches! Time to get out of here. Let's go. Thank you. Lalu tanpa basa-basi, setelah mengambil piala mereka pun langsung capcus pergi dari sana. Nah, dalam perjalanan pulang inilah, kesialan mulai terjadi ketika bus yang mereka naiki tanpa sengaja menggila seekor ayam kampung. Dan tak berselang lama bus ini pun tiba-tiba mogok dan terpaksa harus diperbaiki terlebih dahulu. Saat itu Morgan yang sudah kebelet pipis dari tadi pun akhirnya pergi ke semak-semak. Dan tanpa ia sadari, rupanya saat itu ada seorang yang sedang mengawasi menggunakan teropong. Lalu setelah semuanya selesai mereka pun kembali melanjutkan perjalanan. Namun baru berjalan sekitar 5 menit mereka kembali dihadapkan dengan hambatan baru, yang mana jalan pulang satu-satunya yang ada di depan mereka ini ternyata sedang ditutup, dan diarahkan ke jalan lain yang lebih kecil. Dan mau nggak mau si Bobby pun akhirnya membelokkan busnya ke jalan itu. Dan setelah berjalan cukup lama, akhirnya mereka menemukan sebuah penginapan di tengah hutan. Bobby lalu menghentikan busnya dan berencana akan mengajak cewek-cewek ini menginap semalam di sini. Dasar emang si Bobby ini si gendut bisaan. Saat masuk ke dalam, Bobby langsung memesan kamar kepada pemilik tempat ini yang bernama Barman. Namun rupanya Barman tidak menyambut dengan ramah dan mengatakan jika semua kamar sudah terisi penuh. Namun di tengah-tengah ketegangan itulah tiba-tiba Morgan tiba-tiba aneh. Ia berjoget layaknya penari erotis. Dan tanpa disadari rupanya tingkah Morgan ini telah memicu birahi seorang bocah bernama Parjo, anak dari pemilik tempat ini, yang langsung melayangkan jurus 1000 tapaknya ke gunung kembar milik Morgan. Seketika kekacauan pun terjadi, dan akhirnya dengan terpaksa mereka pun pergi dari sana. Namun tanpa mereka sadari rupanya bis mereka telah ditandai oleh orang-orang aneh ini. Oh, otherwise I'd have buried them! Nobody touches my woman ever. The dude licked my... Maybe I'm not good at obeying orders. Lalu di dalam bus mereka berdebat dan saling menyalahkan atas kejadian tadi. Yang akhirnya terpaksa mereka pun harus bermalam di dalam hutan malam ini. Nah, ketika mereka sedang tidur, tiba-tiba ada sekelompok orang bertopeng yang mendobrak dan memaksa mereka keluar. Dan rupanya, mereka ini adalah kelompoknya Barman, si pemilik penginapan. Namun bukannya takut, cewek-cewek ini malah menertawakan Barman dan meminta maaf jika kemarin sudah membuat onar di penginapannya.
Namun tiba-tiba suasana berubah menjadi mencekam ketika barman mengeluarkan senjata dan menembakkannya ke tangan Danny. Seketika cewek-cewek ini menjadi panik dan ketakutan. Sedangkan Bobby ternyata sudah lebih dulu kabur meninggalkan cewek-cewek ini. Saat berusaha kabur, tak sengaja cewek-cewek ini terbagi menjadi dua kelompok. Yang pertama adalah kelompok Hazuki, Emma, dan Morgan. Lalu kelompok yang kedua terdiri dari Danny, Lisa, Jenny, dan Tatiana. Saat itu Danny sedang berusaha menenangkan teman-temannya. Namun sialnya, ia malah menjadi korban pertama yang harus tewas ditembak kelompok psikopat kanibil ini. Sementara itu kelompok Hazuki masih berusaha mencari perlindungan. Dan saat itu, dengan berani Hazuki berinisiatif untuk memantau situasi sebentar. Begitupun dengan kelompok kedua, di mana Tatiana memutuskan akan berusaha menghambat para psikopat kanibil ini agar bisa melindungi Jenny dan Lisa. Namun bukannya bekerja sama, saat itu Lisa malah berkata jika ia sudah berselengki dengan pacarnya Jenny yang bernama Sergei. Alhasil sepanjang perjalanan mereka pun terus bertengkar dan malah membuat mereka jatuh ke dalam lumpur. I'm so sorry. I'm so sorry. I think they just left. Sementara itu Bobby yang kabur lebih dulu rupanya masih dalam kondisi sehat walafiat dan aman sentosa. Di sisi lain, Hazuki, Morgan, dan Emma masih berusaha kabur dari kejaran kelompok barman. Namun tiba-tiba mereka dikejutkan dengan kehadiran seorang psikopat kanibil yang bertingkah aneh di depannya. What in the world? Oh fuck, he saw us! Setelah itu Hazuki pun tiba-tiba keluar dari persembunyiannya dan dengan berani melawan psikopat kanibil itu. Namun sialnya saat itu Hazuki lengah yang membuat psikopat kanibil ini pun berhasil menjatuhkannya. Dalam kondisi terdesak, Hazuki memohon kepada Morgan agar menolongnya. Namun si tolol Morgan tidak berbuat apa-apa dan hanya menyaksikan perbuatan psikopat kanibil itu terhadap Hazuki. Namun tanpa diduga tiba-tiba sebuah tembakan menghancurkan kepala psikopat itu. Did he smash your teeth? No, they're not mine. Di sisi lain, Jenny dan Lisa rupanya masih terus bertengkar, yang akhirnya membuat mereka berdua pun akhirnya berpencar. Dan di saat itulah Jenny bertemu dengan sekelompok anak-anak pramuka yang sedang berkemah. Ia memperingatkan anak-anak pramuka itu agar segera bersembunyi karena ada orang-orang jahat di sekitar sini. Namun dengan brengkesnya si kakak pembina yang tolol itu pun malah so asik dan menganggap Jenny bercanda, lalu mengusir Jenny dari sana. Here, Raymond, catch. Oh, good Lord, welcome. Dan tak berselang lama, datang dua orang psikopat kanibil ini ke tempat para pramuka ini. Mamam. Sementara itu Lisa yang terpisah dengan Jenny pun akhirnya tertangkap. Namun ia tak menyerah begitu saja. Ia mencoba menggoda kedua pria ini agar tak membunuhnya. Tapi ternyata mereka tidak tergoda dengan goyangan Lisa itu, melainkan langsung menghajarnya dan membuatnya pingsan. Scene kemudian beralih kepada Hazuki yang sedang membersihkan diri di sisi danau. Namun tiba-tiba muncul seorang psikopat dari dalam danau. Bak seorang pahlawan, kali ini Morgan menyelamatkan Hazuki dan langsung menebas leher psikopat itu dengan pedang yang dipegangnya. Namun dengan tololnya ketika menghampiri Hazuki, ia malah terpeleset membuat pedang yang dipegangnya menusuk perut Hazuki. Dan lebih parahnya, karena ketakutan Emma akan mengetahui perbuatannya, Morgan malah menusuk Hazuki sekali lagi dan membiarkannya tewas. Hazuki? It wasn't me. It... Called me a fat ass? Hazuki. Sementara itu Tatiana yang berhasil menyelinap ke markas psikopat berhasil menemukan sebuah mobil dan berencana akan kabur menggunakan mobil itu. Namun tiba-tiba muncul seorang psikopat yang berusaha menghentikannya.
Lalu terjadilah pertarungan sengit di antara mereka berdua. Di sisi lain, Bobby yang masih berjalan sendirian tiba-tiba bertemu dengan seekor anjing. Namun di balik tampangnya yang lucu, ternyata si anjing ini termasuk salah satu anak buah barman yang langsung menggigit burungnya si Bobby. Karena tak terima burungnya digigit, Bobby pun menjadi murka dan langsung membunuh si anjing. Singkat cerita, Jenny pun akhirnya bertemu dengan Morgan dan Emma. Mereka pun akhirnya menemukan bus milik mereka. Lantas mereka pun langsung masuk ke dalam. Lalu tak berselang lama, para psikopat yang berjumlah banyak ini pun akhirnya datang. Saat itu Jenny, Emma, dan Morgan yang berada di dalam bus itu pun bertekad akan melawan para psikopat ini. Mereka pun lalu memberanikan diri keluar dan menghajar para psikopat ini menggunakan keahlian mereka. Namun bagaimanapun, karena jumlahnya yang sangat banyak, para psikopat ini pun kembali bangkit dan berhasil menangkap Morgan. Akan tetapi Emma dan Jenny yang berhasil lolos pun tidak akan berdiam diri dan akan berusaha menyelamatkan teman-temannya. Sementara itu Lisa, Morgan, dan Tatiana sudah terikat di sebuah ruangan, yang mana sepertinya akan dilakukan sebuah ritual oleh para kelompok psikopat kanibil ini. Lalu sebuah pemandangan mengerikan pun ditunjukkan oleh barman, di mana dengan sadisnya ia memperlihatkan kepala Danny yang sudah terpenggal kepada Tatiana. Di sisi lain, saat itu Jenny sedang mengendap-endap masuk melalui loteng dan sedang mencari akal untuk melepaskan teman-temannya. Sementara itu barman sudah memilih korban berikutnya yang akan ia bunuh, yaitu si Morgan. Namun lagi-lagi dengan tololnya si Morgan malah menyuruh barman membunuh yang lain saja. Dan inilah yang terjadi. Drill her, not me. Drill her head. Di tengah-tengah pertarungan sengit ini tiba-tiba muncul sebuah mobil yang menerobos masuk. Rupanya itu adalah Bobby yang ternyata masih hidup. Ia pun memberikan semangat kepada para pemainnya, dan pertarungan pun kembali berlanjut. Namun di saat yang lain sedang berjuang melawan kelompok barman, lagi-lagi si tolol Morgan malah sengaja menusuk Lisa dan membuatnya tewas. Jenny yang melihat hal itu pun sangat marah kepada Morgan dan mengajak Morgan duel 1 lawan 1 dengannya. Di sisi lain, Tatiana pun akhirnya berhasil menghabisi si botak barman menggunakan bor paku yang langsung dihuapkan hap ke cungur si barman. Mamam. Lalu di tengah-tengah pertarungan hidup dan mati antara Jenny dan si Morgan kacrut itu pun, dengan mengejutkan Morgan mengejek Jenny. Morgan mengatakan jika ia sudah mencicipi semua sosis milik pacar teman-temannya, termasuk Sergei, pacarnya Jenny. Dan tentu saja hal ini membuat Jenny semakin murka, dan dengan telak, Jenny pun berhasil menghajar Morgan dan membuatnya pingsan. Sementara itu Bobby yang masih menghadapi para psikopat yang terus berdatangan itu pun menyuruh Jenny, Emma, dan Tatiana agar segera pergi dari sana. Karena rupanya Bobby berencana akan meledakkan tempat ini menggunakan gas LPG yang dipegangnya.
got? Come on! You've been volleyballed! Get out of here! Is that all you got? Dan film pun selesai. Oke teman-teman, sekian dulu alur cerita film kali ini. Ya, rasanya film ini ringan-ringan saja ya. Kita gak perlu mikir berat-berat untuk bisa mengikuti alur ceritanya. Namun rasanya cukuplah untuk menemani waktu luang kalian. Dan apabila kamu suka channel ini, jangan lupa like, komen, dan subscribe supaya bisa terus mendapatkan alur cerita film seru lainnya. Akhir kata, terima kasih sudah menonton. Sampai jumpa di video berikutnya. Adios.